kalau tidak dilengkapi dengan langkah-langkah kecil, dia bakal hilang. Masalah terbesar dari manusia kita nih sebagai kadang kita nggak tahu itu apa ada masalah. Sebetulnya bisnis kan cuman ada yang ngatur 3 hal. Uang, orang, barang. Hey ya, Singkaners, ketemu lagi di program Kerenpreneur. Dan kali ini kita akan ngebahas yang kemarin sempat join sama ini Sinkanesia, jadi iklannya gitulah. Ya alhamdulillah disupport juga ternyata Sinkanesia sama produk-produk lokal juga. Dan kita juga pasti yang support banget untuk semua produk lokal yang ada di Singkawang. Dan kali ini kita udah bersama Bang Ahmadi Dahlawi Agus Salim. Iya, salah satu owner Orbi Men's Growing Product. Asik. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Iya. Boleh ini dulu nggak Bang? Buat perkenalan dulu nih produknya nih. Orbi itu produk yang kayak gimana sih? Produk apa? Mungkin banyak dari Singkaners yang belum tahu. Orbi sendiri itu ini asal muasal itu dari produk Pomade sih. Cuman next kita akan kembangkan lagi ke produk yang lain. Jadi lebih ke kayak produk kosmetiknya laki-laki lah, dari rambut, kulit sampai ke pakaiannya. Nah gitu. Oh, kulit nanti bakal kayak apa? Lotion ya, kayak gitu. Lotion, deodoran kayak gitu. Oke. Semacam itulah. Bedanya pomade sama minyak rambut biasa apa sih emangnya? Sebetulnya bedanya tidak setara sih ya. Bedanya itu ini dari tingkat ketahanan aja. Jadi kalau minyak rambut biasa kayak tahanan itu sebentar ya, paling 1-2 jam dia udah nata rambut tuh susah gitu kan. Nah, kalau minyak rambut biasa. Nah, kalau pakai pomade, penataan rambut jadi lebih mudah. Jadi fungsinya lebih ke penataan rambut. Jadi kalau mau gaya rambut yang lurus, gaya rambut yang mau berdiri, yang gaya apapun bisa lah. Nah, apalagi ada yang bisa gaya-gaya kayak ala Korea sekarang kan. Iya, benar. Nah, bisa juga pakai. Bisa juga. Jadi kalau kadang rambut kita yang kurang mendukung tuh, bisa pakai pomade untuk mendukung gayanya tadi. Nah, gitu. Biar tatanan rambut tetap pada tempatnya. Nah, gitulah. Oh gitu. Kalau buat nggak pernah sih. Kalau saya sih nggak pernah pakai pomade sih Bang. Iya. Paling pakai ini doang, pakai lem sama blow. Pang-pangan dulu. Iya. Kalau nggak pakai blow tuh tegaknya kurang bagus gitu. Nah, itu. Tapi kalau pakai ini bisa juga. Bisa pakai. Oh gitu. Apalagi tambah blow lagi. Lebih mantap lagi deh. Soalnya kalau rambut keriting gini kayaknya cocok deh berarti ya. Bisa, kan karena gampang ditata ya. Gampang. Soalnya kalau sisiran suka nyangkut asli, serius. Nah, itu. Nggak enak banget kalau sisiran rambut keriting kayak gini. Nah, itu. Makanya itu salah satu fungsinya. Iya. Nah, kalau istilah pomade sendiri itu kan katanya berasal dari bahasa Latin ya? Iya. Yang artinya tuh apel. Ya, gitulah. Berarti pomade itu produk yang dibuat dari apel, apa gimana? Enggak. Secara asal muasal pomade sendiri dulu itu orang sebut pakai minyak rambut, cuman pakai lemak beruang teman dulunya. Itu abad tahun berapa gitu. Nah, lalu lama-lama karena beruang nggak ada kan. Tolong sorry Bang, deketin lagi mic-nya. Oke. Karena beruang nggak mulai langka kan, jadi mereka gunakan lemak babi. Cuman karena lemak babi itu kan haram ya. Haram dong. Bagi beberapa orang, bagi beberapa umat itu haram. Nah, iya benar. jadi inovasi dilakukan lagi dari bahan-bahan lain. Nah, ternyata dapatlah. Nah, sekarang lebih banyak dikembangkan dengan bahan dasar itu ada 2. Maka ada yang 3 gabungan dari 3 bahan. Bukan 3 jenis lah sekarang. Kalau dulu bahannya tipe bahan dasarnya oil aja, lalu dikembangkan bahan dasar air, lalu dikembangkan lagi ke kembangan dari bahan dasar air dan minyak, itu digabung. Iya. Bahkan terciptalah sekarang namanya pomade. Iya. Nah, kalau itu perkembangan zamannya berubah-ubah. Pada awal dasarnya itu pakai tipe oil aja dulu dia. Nah, ini kan pomade ini kan ada macam-macam ininya nih. Ada yang heavy, clay, medium. Ini apa maksudnya? Bedanya? Jadi gini, pomade itu kalau berdasarkan tingkatannya, jadi dia ada 3 level. Jadi dari segi kekakuannya, tingkat kakunya, yang pertama tipe light, yang kedua tipe medium, dia menengah. Lalu tipe heavy yang kuat kakunya. Oh, yang buat anak pang berarti? Iya, anak pang tuh. Nah, tipe heavy yang keras, Jadi medium itu sedang-sedang. Dia kakunya ada, kilaunya ada. Nah, tapi kalau yang light ini lembut gitu. Nah, cerita kalau zaman dulu tuh pomade mungkin
lebih dikenal ini apa kalau masuk ke Indonesia itu yang tipe-tipe kayak lavender gitu. Iya iya tahu minyak rambut ya. Kalau belum pernah kebetulan ada saya bawa beberapa sampel di koleksi saya kemarin. Wah, Lavendernya. ini dia. Ini klasik banget nih Zaman nih. dulu tuh. Nih tahun berapa nih? Itu mungkin tahun 90-an kali itu. 80-an 90-an itu trennya. Tokyo Zaman Night orang tua Pomade waktu Lavender Red. Oh iya. Ya, Ini bisa disinya gak? masih nggak salah. Udah lama Gak nggak keras saya ya? buka. Oh iya iya gak keras nih. Baunya enak gak sih? Enggak ada baunya sih. Kurang bau. Agak susah sih. Tapi klasik banget modelnya nih. Kasih memang Tokyo. Ada lagi bang? Nah itu yang lama. Ini yang lama ya? Mm-mm. Berarti kalau untuk di Singkawang sendiri tuh nggak bang? Kapan sih pomade mulai masuk? Kalau mulai masuk Singkawang itu udah dari saya rasa sih, ini menurut saya aja ya. Itu sekitar tahun 2011-an udah mulai masuk. Cuman waktu itu trennya masih belum booming lah. Nah, waktu itu kalau di Indonesia sendiri itu udah dari tahun 90-an nih macam tadi itu kan udah masuk kan? Iya. Itu udah booming. Cuman waktu itu trennya bukan nama pomade, tapi masih minyak rambut biasa. Oh masih minyak rambut orang taunya. Ini pomade ini. Sebetulnya ini pomade. Itu udah masuk kategori pomade ya? Masuk kategori pomade dan levelnya level light, level lembut. Nah, level lembut. Nah, lalu udah lama kemudian trennya mulai naik itu dari tahun 2011-an di Indonesia. Mulailah dia merambah sampai ke Singkawang sini. Gitu, trennya. Berarti pomade itu salah jenis minyak rambut ya? Iya, jenis minyak bukan rambut. Merek. Bukan. Karena kayaknya masih kebanyakan orang tuh mikirnya pomade itu merek. Betul. Ya kan? Betul. Oh, ternyata jenis minyak rambut. Minyak rambut. Kok bisa kepikiran sih, Bang? Kalau mikir bakal bagus banget nih bisnis pomade. Sebetulnya kalau dibilang mikir ini bagus banget, kita nggak pernah kepikir ke sana. Nggak pernah. Jadi waktu itu saya kepikiran cuman ini ya. Kita punya tantangan. Ketika nanti saya beri tantangan ke adik saya waktu itu. Jadi saya bilang, kalau kamu nanti tamat kuliah, kita nggak usah kerja sama orang. Kita bikin kerjaan sendiri. Bikin usaha sendiri. Nah, dari tantangan itulah tercipta peluang. Apa ya yang peluang bagus waktu itu? Pomade mas, katanya. Ya udah beli, lalu beli, dijual di sini laku. Nah ini salah satu saya bawa nih. Ini salah satu produk pomade yang asal muasalnya kita beli dulu. Namanya Javase. Ini yang pertama Bang Ahmad punya pomade pertama. Ini dah yang keduanya. Oh yang kedua. Cuman ini dulu lah yang ini merek pertama yang kita jual dulu awal-awal. Oh. Nah waktu itu harganya sekitar 60 ribuan. Saya sendiri kaget nih kok harganya bisa mahal kayak gitu. Mahal juga sih kalau zaman dulu ya. Zaman dulu waktu itu 60 ribuan. Jadi setelah itu kita pesan lagi, nggak datang. Kenapa tuh? Nggak tahu. Pesan lagi teman kawan yang punya barangnya nggak pesan datang. Ujung-ujungnya ya udah daripada pesan datang kita buat sendiri aja. Tahu kan bahannya? Tahu. Nah, jadi berbekal ilmu sedikit tadi itu, kita cari apa sih bahannya. Nah, kita ada bahan belakang. Iya, di belakang ada tuh ingredientnya. Bahan belakang. Kan? Dari bahan inilah modal kita untuk mencari tahu. Tapi kan ini kan baru tahu bahannya nih. Iya. Cara buatnya gimana? Googling. Oh, iya benar. Googling. Kedekatan. Oh. Gimana sih? Ngalangin. Oh, ini tunjukin. Ngomong aja sih, Bang. Nah. Ini apa Javase dan ini ada ingredientnya. Ya, ingredient. Cara buatnya googling aja lah ya. Langsung googling kita. Oke. Googling. Dapatlah beberapa tipe bahan waktu itu kita mulai. Cakep sih. Mulai ternyata apa? Jelek. Pasti. Lalu dengan kondisi jelek tadi saya bilang, Dek, kalau kamu mampu jual 6 pieces ya, aku tambahin modalnya. Asik. 500.000. Mampu deh jual. Serius? Yang jelek kan jelek tuh. Waktu itu kemasannya masih macam kayak ini nih. Ini tempatnya. Oh, masih kayak model apa sih? Kalau tahu tempat bumbu, tempat tempat bumbu makanan. Tempat garam, biasa. Kayak gini. Kita jual pertama pakai itu. Pakai ini? Iya. Laku 6. Habis. Ya ampun. Berarti dulu nggak ada merek apa? Nggak pakai stiker? Kasih stiker ya. Cuman kondisinya ya inilah kemasan pertama. Oh, ini kemasan pertama Orbi. Iya. Oh, berarti Orbi itu produk yang abang sama adik jalanin berdua doang? Iya, berdua. Kita berdua.
Lalu Heeh. setelah ini kita dari modal kayak gini kita coba berusaha lah dari Heeh. 20.000 itu kita kembangkan terus, riset terus lagi. Nah dia balik lagi kuliah di Malang lagi, waktu itu kan cerita Hmm. liburan Lebaran gitu, Heeh. sambil ngeriset cari-cari nama. Nah namanya Orbi sendiri ini tercetus waktu itu. Saya sering ngumpul sama komunitas Pomet nih, waktu itu ada komunitas Pomet. Wah, Nah dia. hampir ada beberapa yang ini kayak menganggap gini loh, produk Singkawang tuh tidak ada yang hebat, tidak ada yang sebagus produk-produk Jawa kayak gini, nggak ada yang bagus. Nah kita buktikan kita juga mampu kok. Iya sih. Nah dan terbukti kemarin tuh saya jualan ini di salah satu pangkas rambut Singkawang. Heeh. Nah yang beli tetangga saya bilang, wah aduh bagus nih pomade dari Bandung. Dikira dari Bandung. Emang nggak ditulis di sini produk mana dari mana? Ada itu padahal. Oh, ada nih. Ada Iya itu. tuh CV Taruna Mandiri Singkawang. Oh, udah jadi CV ya? Iya udah sih kita. Kok bisa ngira dari Bandung sih? Gimana sih? Kurang tuh pengetahuannya tuh. Jadi inovasi, jadi Iya, iya, iya. perkembangan, jadi karena di awal-awal kita begini kita Mhm. perbaikin terus kemasan. Nggak mungkin kan kayak gini terus. Ya nggak mungkin dong. Nggak. Kita perbaikin terus akhirnya jadi yang seperti ini. Iya iya betul. Itu Betul. pun dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Iya. Untuk mencari 4 tipe oil aja kita perlu waktu hampir dari setengah tahun. Setengah Untuk tahun riset buat riset. Untuk setengah tahun tuh riset terus. Riset. Belum bikin berarti. Masih riset doang. Masih riset. Kadang ambil jualan sambil itu kan laku satu, senang sekali itu. Luar biasa. Wah menarik nih, seru nih kayaknya cerita-cerita banyak yang mau dibahas nih soal perjuangannya Bang Ahmad. Tapi nanti dulu. Tapi ini salah satu contohnya nih buat Sinkaners nih ya. Kalau mau memulai sesuatu itu bisa bisa dengan apa saja. Nggak Iya. perlu langsung bagus kayak Orbi gini, langsung kemasan bagus nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting niat dulu ya Bang ya. Betul, semangat. Ya, Semangat. memulai gampang, tapi mempertahankan yang paling sulit. Iya Gitu benar ya, benar. Nah sekarang kan Orbi ini udah jadi CV nih, berarti udah punya banyak karyawan dong buat Enggak juga sih, tapi lumayan lah. lumayan. Adalah berapa orang itu? Berapa orang sih kalau ini? Tim kita ada 4 orang. 4 orang Iya 4 orang. untuk bikin satu kemasan. Enggak, yang produksi lah. Produk. Oh. Yang lebih banyak sih di bagian marketingnya. Oh, asik. Terima lowongan nggak Bang? Insya Allah lah nanti. Kita lagi buka agen nanti rencana. Seru. Oke. Ini pengerjaannya manual apa udah pakai mesin? Manual aja sih. Hah? Sih. Kalau manual gimana sih bikinnya? Kalau kawan-kawan yang tahu mungkin lucu ya. Tahu peralatan masak nasi, masak itu? Magic ini rice cooker. Bukan rice cooker, kompor biasa sama panci, air. Udah gitu aja. Oke, bikin dodol. Ya mirip-mirip gitu lah. Oh, oke bikin dodol berarti. Sederhana, simpel kok alatnya. Jadi kita enggak aneh-aneh lah. Jadi kita mulai apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita tahu. Udah kerjain aja. Sambil riset. Nah, sambil riset berjalan kan banyak nih komentar-komentar nyir-nyir yang enggak bagus lah, inilah jelek, ya terima terus dan kita perbaikin itu. Nah, selalu terima masukan. Selalu terima masukan. Dari terima masukan itulah yang buat kita jadi kuat kayak gini. Iya, asik bener. Harus siap dikritik sih ya. Pasti. Harus siap dikritik. Tapi kalau pakai mesin tahu caranya? Kalau pakai mesin sekarang paling untuk pengadukan aja kali. Oh gitu. Udah pengadukan. Untuk beberapa bahan yang mau tak mau pakai mesin besar untuk ngaduknya. Kenapa nggak pakai mesin? Maksudnya masih mau manual? Saat ini kemampuannya masih segitu dulu. Oh. Jadi next kita ada project nanti mungkin lari ke pabrikan nanti. Oh baru ntar ya. Pabrikan. Amin. Nah nih Mas Ahmad buat Orbi sendiri pernah dapat orderan yang besar banget gak? Dibilang besar banyak nggak sih deh. Ada satu momen yang pesanan yang luar biasa bikin saya itu kayak apa ya? Ibarat kalau jatuh cinta dengan orang cewek gitu. Iya. Kalau kita jatuh cinta itu kan kalau jatuh cinta terus diterima, senangnya kan campur. Iya pasti dong. Itu dapat pesanan setengah lusin. Macam itu rasanya. Setengah lusin. Setengah lusin aja. Itu luar biasa bahagianya. Semangat banget tuh pasti. ya. Iya. Ternyata ada juga loh yang mau pesan produk kami yang kondisinya yang wallahualam waktu itu masih kondisinya buruk gitu. Oh iya. Dan ada yang mau pesan gitu. Nah, itulah yang bikin senangnya di situ. Itulah yang momen terbesar. Secara uang mungkin enggak, tapi secara semangat. Semangatnya pasti ada. Itu yang bikin aduh.
Kalau mau Iya. ingat rasa sedih juga Ting. Berarti intinya gini nih, yang mungkin yang dimaksud dari Bang Ahmad ini, intinya mau dapat, ketika kita berusaha nih ya, mau dapat orderan berapapun atau laku berapapun, intinya bersyukur. Betul. Alhamdulillah aja udah laku, walaupun cuma satu ini ya. Iya, Yang tadi betul. Bang Ahmad bilang tuh kan, Mm-mm. satu aja kejual awal-awal tuh udah seneng banget kan. Luar biasa. Intinya bersyukur tuh buat Sinkaners. Nah, Sinkaners kita bakal break dulu sekitar 10 menit. Dan buat Sinkaners nih yang mau yang mau dapetin giveaway dari Orbi Pomade, caranya gampang banget. Cukup dengan follow IG Sinkanesia, terus berikan pertanyaan seputar wirausaha dan program podcast Krenpreneur di kolom komentar. Kalau bisa seputar Orbi Pomade ya. Nah, seputar Orbi Pomade. Kemudian jangan lupa buat tag 5 teman kamu. Pertanyaan yang paling menarik nanti bakal dibacain dan terpilih sebagai pemenang giveaway produk Orbi ukuran 100 gram dan bakal dikasih kesempatan buat nelpon langsung sama tim Sinkanesia, langsung nanya ke Bang Ahmad. So, jangan kemana-mana, Sinkaners, tetap di Sinkanesia Podcast Krenpreneur. Iya, Sinkaners, balik lagi di program Krenpreneur Learning by Doing. Masih dengan Bang Ahmad Dahlawi, Agus Salim, salah satu owner Orbi Pomade. Panjang juga Bang ini namanya. Ini kalau ujian ribet nih. Lumayan. Oke, Bang, tadi kita udah sedikit ngebahas soal pomade dan sedikit kita ngebahas sejarahnya. Iya. Nah, karakteristik pomade sendiri itu sebenarnya apa sih? Lebih jelasnya. Karakternya sendiri kalau secara inilah ya masing-masing dari fungsinya sih. Kalau fungsinya kalau yang ini yang like nih, karakternya lebih klimis mungkin lah. Jadi kayak lebih untuk cocok untuk acara-acara resmi. Oh Jadi iya kayak iya iya acara iya undangan iya kayak gitu kan. benar. Nah, kalau yang kayak gini tipe-tipe oil nih, terus yang Oil. water nih agak klimis. Nah, yang klimis-klimis yang cocok nih. Nah, sedangkan kalau ada yang model ini tipe clay. Clay. Nah, ini gabungan dari air dan minyak. Jadi karakter ini lebih cocok ke karakter kering. Jadi kayak rambut ala-ala Korea bisa pakai ini. Oh, campuran minyak sama air. Iya, gabungannya tuh. Kalau ini oil, pure oil. Ini Oh, iya. tipenya bahan dasarnya itu minyak, oil. Ini ada ininya. Iya. Berarti kalau mau milih Orbi Pomade mau milih merek yang oil atau yang water gitu. Water. Lihat di sininya. Iya. Emang bedanya maksudnya oil ini campuran kandungan apa gimana sih? Lebih ke bahan dasar. Tadi kan Bahan ada dasar. levelnya kan level light, medium, heavy. Nah, secara dari bahan dasarnya itu dari bahan oil, bahan water. Water, Nah, ini gabungan air dengan minyak. Cuma di Jadi Orbi Pomade. kemana-mana. Cuma di Orbi Pomade minyak sama air bisa nyatu. Iya. Indomie aja nggak bisa nyatu loh. Hmm. Ini bisa. Oh gitu. Ini oil, minyak. Jadi masing-masing juga dia punya kelebihan. Jadi kalau yang ini lebih cocok untuk kawan-kawan yang lebih kegiatan di luar ruangan. Nah, kalau ruangan ber-AC disarankan pakai ini karena lebih mudah dibilas. Kalau yang ini tahannya kuat. Kalau ini buat di luar ruangan Luar ya. ruangan, ya. Orang lapangan lah ya. Nah, orang lapangan. Ini juga sama Oke. juga. Oh gitu. Ya, mudah berarti. dibilasnya, mudah dibersihkan. Kalau ini agak susah, cuman itu karena kelebihannya tadi. Saking kuatnya, agak susah dibersihkan. Agak susah bersihkan. Tapi awet, tahan lama. Ekstra sampo lah, jelas. Ekstra sampo Oh iya. untuk bersihkan ya. Berarti kalau buat aku ini berarti harus butuh dua nih. Kalau nge-MC di ruangan, Ya. di luar, outdoor. Iya ya. Berarti tergantung kebutuhan juga ya kalau pemilihan pomade ya. Iya, tergantung kebutuhan lagi. Masing-masing orang kebutuhannya untuk di mana kegiatannya. Iya. Kalau buat karakteristik rambut gimana? Bebas aja atau gimana? Bebas lah, yang anak tuh jelas. Kalau untuk tipe-tipe yang biasa orang keriting mau rambutnya lurus kan. Nah iya itu. Oh gitu. Gimana tuh caranya? Bisa dipakai yang model heavy, yang model keras gitu. Oh. Jadi rambutnya ikut ketarik tuh. Oh gitu. Lurus terus. Ngikutin. Oh kalau heavy, oh boleh tuh coba nih. Nah. Soalnya garis ini emang punya rambut keriting, ikal-ikal di ujung. Kali-kali ujung kan. Pakai heavy. Pakai heavy. Iya, tapi kalau ada tipe rambut tipis, saya tipikal rambut tipis nih. Jadi saya lebih ke nyaman pakai ini. Jadi kelihatannya rambut ini kelihatan lebih tebal. Oh, iya. Nah, jadi masing-masing lah dengan fungsinya tadi. Masing-masing fungsinya. Berarti jenis rambut juga menyesuaikan pomade-nya ya. Iya, betul. Oke, keren. Kalau isinya tuh ada berapa gram aja sih, Bang? Kita ada yang 30 gram. 30 gramnya kayak gini nih. Ini paling 30 kecil gram. nih. Kalau yang besar nih 100 graman. Kayak gini. Oh. Ini 100 graman. Nih sama juga 100 gram. Berarti 30 gram sama 100 gram. Iya. Kalau yang 30 gram berapa nih?
Kalau yang 30 gram yang ini ecerannya 70 ribuan. Kalau ini, Eceran. iya. Kalau ini Cukup, agak cukup. murahan, bisa 50-an dia. Ecerannya. Nah, besar gini. Keren juga Herbie Pomade nih. Harus punya nih Sinkamers nih. Karena salah satu produk Singkawang juga, kalau mau pesen juga gampang, jadi nggak perlu nunggu ongkir ya. Iya. Nggak perlu nunggu ongkir kalau buat yang daerah Singkawang. Bisa langsung pesan di IG-nya juga kan emang? Bisa di IG-nya. Di mana tuh? Orbi.id. Orbi.id. Websitenya ada? Websitenya lagi dirancang. Wah sih, keren. Kita. Terus Indonesia kapan nih punya website? Nggak bikin lah, gimana sih? Oh ya, tadi kan kita sempat ngebahas kalau Orbi sendiri itu udah menjadi CV, Iya. dan berarti bakal ada produk-produk lain lagi atau memang udah ada sekarang? Untuk sampo masih di riset. Masih di riset. Terus untuk hair tonic kemarin barangnya habis nih, enggak sempat saya bawa. Hair tonic udah ada. Terus untuk sabun juga nanti ke depan arah sana juga. Sabun situ. Nah, gitu macam gitu. Oh, berarti Orbi itu jadi bukan hanya pomade aja, berarti kayak produk PT produk kecantikan ya? Produk lagi makanya disebut men's grooming. Men's karena grooming. Produk untuk perawatan laki-laki. Laki-laki juga punya produk kecantikan ternyata. Gitu. Oh. Produk perawatan laki-laki. Berarti tadi bakal dari sampo segala macam lotion tadi bakal disesuaikan juga sama jenis kulit laki-laki. Insyaallah. Wah, keren. Kita ngeluarkan nggak sembarangan. Jadi kita perlu riset dalam supaya nanti hasilnya itu bagus. Iya, asik Gitu. banget nih. Tapi serius belum ada kan ya lotion buat laki-laki? Selama ini cewek terus kan? Atau emang udah ada? Lotion ingat saya sih ada sih, cuman saya nggak tahu mereknya apa. Oh, udah ada tapi. Udah ada sih kayaknya. Cuma nggak kayak expose ya kayaknya lotion. Ya pengetahuan orang juga body lotion pasti buat cewek. Ya betul. Ternyata laki-laki juga bisa perawatan. Asik. Ada yang sensitif kulitnya rasanya rasa gelap-gelap dikit kan. Iya benar. Buat putihin. Iya, buat agak putih. Nah, Orbi sendiri nih jangkauan pasarnya udah kemana aja sih? Kalau secara agen yang ada baru Singkawang sama Pontianak. Nah, tapi kalau untuk penjualan barangnya, alhamdulillah kemarin ada beberapa yang dari Sulawesi, Sumatera, Jakarta. Oh, udah sampai keluar juga berarti? Iya, banyak juga. Bahkan pernah kemarin itu suami Pak Bupati Landak. Bupati, sampai ke pemerintahan juga masuk nih berarti. Iya. Keren Orbi. Tapi memang loh, tadi tuh sebelum kesini sempat riset dikit masalah Orbi. Kan mau tahu nih Orbi itu artinya apa sih? Pas dicari di Google langsung keluar emang Orbi Pomade. Langsung keluar. Iya. Di pencarian tuh keluar semuanya Orbi Pomade. Iya. Berarti emang pasarnya udah luas banget nih. Alhamdulillah lah. Nah, tadi Bang Amadi itu belum sempat bilang nih Orbi itu artinya apa? Tadi itu Orbi itu kepanjangan dari original Borneo. Jadi tadi itu waktu kita ngeriset ini banyak kawan-kawan tuh meremehkan, nggak yakin sama bahwa produk kita ini bisa gitu. Iya. Nah, makanya kita kasih nama Orbi, original Borneo, asli Kalimantan. Gitu. Original Borneo. Iya. Oh gitu sejarahnya nama Orbi. Pantesan tadi dicari di Google nggak ada arti nama Orbi. Serius tadi searching di Google arti Orbi apa sih, cari di translate satu-satu bahasa nggak ada. Ternyata original Borneo. Keren Orbi. Dan emang berdua doang ya sama Ade ya? Iya berdua. Sekarang udah berempat ya kan. Masih berempat. Kita ngerambah lagi ke usaha yang lain sih. Bukan lagi. Ada ini nggak? Berempat tuh maksudnya ada yang nanam saham juga atau gimana? Ada yang ngebantu modalnya? Dari modal yang 500.000 tadi. Awal modal 500.000. Iya. Itu terus kita putarkan terus. Wah, keren. Jadi yang sekarang. Jadi iya. Malah bikin satu perusahaan baru yang nanti pengembangan di bagian aplikasinya. Bakal ada aplikasi. Oke. Jadi untuk membantu marketingnya juga gitu lah. Di sini. Iya. Nah, berarti sekarang itu udah bentuk kantor dong, udah punya kantornya? Dibilang kantor ya lumayan lah, kantor kecil-kecilan kan. Situ tempat kerja, tapi kadang juga sambil ke luar juga sambil itu cari daripada jenuh kan. Iya, benar. Nah, seperti itulah. Berarti awal-awal strategi pemasaran Orbi itu jemput bola dong berarti nganterin. Iya. Jadi masing-masing. Ingat saya waktu itu pertama kali ngantar kita jualan pakai online. Susah bener laku.
Jadi kepikiran kita bikin, kenapa nggak kita coba titip ke Pangkas ya? Iya benar juga tuh kan. Emang tempatnya iya. Ternyata ada 3 Pangkas yang masih mau terima saya. Apa Dengan gitu? kondisi waktu itu jelek sekali, sangat jelek. Apanya? Mau nerima produk ini, bang saya mau nitip barang ini ke Pangkas abang boleh nggak? Heeh. Oh boleh katanya, silahkan. Dan ternyata dari 3 itulah berkembang menjadi sekarang yang udah bermitra, sempat ada sekitar 200-an lebih mitra yang ada bermitra dengan kita. Keren. Dari pangkas rambut, barbershopnya. Barbershop sih kayaknya paling banyak nih. Iya, barbershop nanti anak paling banyak. Kalau di Singkong sendiri semua barbershop udah ada atau kalau ada di Singkong beberapa? Hampir di seluruh pangkas rambut. Hampir seluruh pangkat rambut ada Iya, Orbi. ada. Tapi toko konvensional belum ada. Toko konvensional belum ada. Nanti rencana kita mau dikembangkan lagi lah. Ke arah barbershopnya nanti tuh. Iya, ditunggu nih, asik nih. Oh iya, nanti bakal bikin barbershop juga tadi katanya Insya Allah. Kita barbershop juga, kita kembangkan ke arah sana juga nanti. Wah, gila Bang Ahmad ini keren banget loh, dari modal 500.000 bisa sampai segede sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu belajarnya seru banget nggak sih Bang? Iya, Belajar bisnisnya. Belajar gimana ya? Kita belajar dari googling juga dari YouTube. Ada pernah saya belajar dari YouTube karena nggak punya modal untuk belajar seminar itu. Jadi saya belajar YouTube, saya nongkrong di kafe dari mungkin jam sekitar jam 3 sore sampai jam 9 malam. Buat nyari wifi gratis ya? Iya, nyumput nyari wifi gratis demi untuk mendapatkan ilmu tadi itu. Nah, itulah. Cuman alhamdulillah berkembangnya Allah tuntun kita jadi penjualan ini, kita coba cari upgrade ilmu, terus cari ilmu baru, ikut seminar kayak gitu. Wah, upgrade ilmu lah yang jelas. Karena kalau cuman sekedar jual minyak rambut sekarang itu sulit. Kita harus upgrade diri. Ada orang bilang lebih baik inovasi daripada mati. Iya, betul. Setuju. Iya, jadi seperti itulah. Inovasi harus dikembangkan. Nih, berarti sampai sekarang juga masih belajar dong buat inovasi ke depannya. Pasti inovasi ke depan. Nah, tuh buat Sinkeners, makanya contoh nih Bang Ahmadi nih. Dia ke warung kopi memang nyari wifi gratis tapi buat belajar, bukan buat main game. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang kan tuh nongkrong tuh berjam-jam cuma buat main game. Mending dipakai buat waktunya belajar. Iya. Nah, buat memahami sesuatu yang mungkin kedepannya bakal ngebantu kita sendiri untuk ya mungkin berusaha atau bekerja nantinya lah. Nah, Bang Ahmadi sendiri dalam mendirikan produk lagi apa? Brand Orbi. Brand. Boleh nggak diceritain jatuh bangunnya itu gimana? Ya, jatuh bangunnya itu paling sedih itu ketika kita coba bangun sistem. Jadi jualan tapi duitnya habis nggak tahu kemana. Kok bisa? Gitu. Jadi ternyata banyak celah. Bisnis ini enggak semudah kayak kita berdagang jual beli selesai urusannya. Ternyata enggak. Kita jual, kita ngayar karyawan. Di situ kadang ada yang dibohongin, ada yang pernah barang ini habis, duit habis. Yes, banyak itu. Dan itu banyak beberapa mitra-mitra kita yang melakukan bahasanya yang piutang sampai sekarang belum dibayar gitu. Dan ya itu salah satu kekurangannya. Maka kita harus perbaiki sistemnya dulu. Makanya sampai saat ini dalam waktu sekitar 5 tahun ini kita lebih fokus sama perbaikan sistem. Jadi bukan sekedar cuman jualan gitu. Jadi sistemnya apa? Mulai dari sistem produksi, sistem manajemen untuk stok barang, terus manajemen keuangan. Nah, itu kita pelajari itu sampai akuntansi. Nah, susahnya itu kadang nggak ada gurunya. Nah, semua belajar otodidak ya? Otodidak semua. Itu sedihnya kadang. Nah, ketika dapat orderan yang setengah lusin tadi saya bilang kan? Iya, setengah lusin tadi itu bahagianya luar biasa. Suatu penghargaan dari kawan-kawan yang lain bahwa ternyata masih ada loh yang mau beli barangku dengan kondisi yang bobrok ini, berarti ketika aku memproduksi sesuatu yang lebih bagus pasti ada pasar. Iya, betul. Itu aja motivasinya. Dan akhirnya terbukti sekarang berhasil. Alhamdulillah. Nah, karena dia bilang sempat diremehin kan sama orang-orang pas baru bikin Orbi. Iya. Itu reaksi, waktunya bukan reaksi, pasti munafik lah kalau kita bilang gak down pas diremehin orang, pasti down. Ya, down sih down. Ya, pasti down itu. Down sekali itu. Jadi cuman ya kita ambil positifnya aja lah ya. Daripada kita ngeluh sama kondisi yang ada, lebih baik kita perbaiki.
Iya, setuju sih. Perbaiki aja. Iya, benar. Belajar terus. Iya. Ya, cerita peluang, banyak sekali peluang lah. Nah, ini kita juga buka peluang nih, kawan-kawan yang mau jadi agen bisa. Iya, bisa tuh. Nah, kita masih kosong, banyak tempat kosong nih. Di Kalbar aja ada Sintang, Ketapang, Sambas masih kosong. Mempawah masih kosong, nggak ada yang jadi agen. Wah, butuh agen berarti ya. Butuh agen nanti ke depan kita buka. Kita juga siapkan. Nah, belajar dari 5 tahun ini, kita kan telah banyak nih kesalahan-kesalahan. Solusinya juga udah dapat. Dan solusinya kita gabung dalam suatu aplikasi. Nah, kawan-kawan yang jadi agen nanti itu dia dapat aplikasinya juga, bukan cuma Pomed. Jadi ketika dia berbisnis ini pasti untung. Oh, jadi manajemen stoknya gimana, manajemen pembagian untungnya bagaimana, kerjasama dengan orang lain gimana, toko gimana ya. Kita siapkan semua dalam sebuah aplikasi. Jadi enggak sepusing kami waktu awal-awal merintis. Bagaimana sih jualan Pomed gitu. Inilah caranya. Udah kami siapkan. Iya. Kami siapkan, udah tinggal jalan, tinggal pakai. Ikutin aja sistemnya. Iya. Pasti untung. Ya, gitu. Udah enak tuh, udah disiapin semuanya. Yang pusing malah owner ya kan, belajar dari awal. Iya, daripada kita belajar dari awal. Iya, benar. Emang tahan nongkrong dari jam berapa untuk belajar ilmu. Belum lagi belajar yang berbayar tuh. Ikut berbayar itu kan sering dulu. Seminar bayar. Berbayar itu. Oke. Tapi itu yang buat agen tadi udah mulai buka atau belum? Agen saat ini belum. Mungkin kita lagi masih siapkan sistem aplikasinya dulu. Oke. Lagi on proses, mudah-mudahan Lebaran ini selesai. Amin. Nah, kalau buat yang mau tahu nih kapan kira-kira dibuka, langsung ke Instagram, bakal update ya di Instagram. Instagram masalah deh. Nah, makanya langsung follow aja Orbi, apa tadi namanya? Orbi.id. Iya. Aduh. Bang Amadi sendiri kok bisa sih awalnya kepikiran buat jualan pomade? Ya, dibilang kepikiran nggak sengaja, lebih tepatnya. Nggak sengaja gimana? Nggak sengaja ya tadi. Ketika waktu itu saya tantangan sama adik saya bilang. Oh iya, yang di awal tadi, lupa gua. Apa sih nih? Tak gue lagi kemana-mana nih. Asli. Coba lanjut. Tantangannya kita bikin usaha baru daripada cari kerja. Iya, bener. Ngarep kerja dari orang gitu kan. Kita lebih baik bikin usaha sendiri ya. Cuman peluangnya apa ya? Waktu itu kepikiran cuman ini. Ya karena selesai kan. Pikiran cuman ini, cuman pomade, dan dijalankan ternyata ada pasarnya. Dengan kondisi yang kualitas sangat jelek sekalipun bisa. Apalagi bagus. Kok berani sih tapi? Ya gimana? Itu tahun berapa? Itu tahun berapa sih itu awalnya itu? Tahun 2000 berapa tadi? 2015. Waktu itu lebaran. Lebaran lagi balik kampung kan si Ade. Adik saya balik kampung, nah dia pesan bawa barang itu sekalian. Langsung. Oh, berarti memang awal-awalnya itu langsung bikin jualan ini pomade. Iya, awal-awal jualan pomade. Ditekunin. Sampailah jadinya sekarang. Iya. Berarti nggak sempat nyoba-nyoba yang lain dulu, nggak sempat? Sebenarnya banyak. Oh, sempat juga. Iya, kalau saya pribadi sebelum jualan ini banyak sekali. Mulai dari jualan telur asin. Oh, emang udah ada basic. Iya, terus pisang, saya pernah nanam pisang itu. Pisang apa itu? Pisang kepok. Oh, pisang kepok. Pisang untuk yang dibuat gorengan tuh. Nah, itu terus kita jual pulsa, jual baju, macam-macam pernah dikerjain lah. Jadi ngelihat dari kayak begitu saya ngerintis kedua hal. Misalnya waktu itu ngerintis telur asin sama ini. Nah, ngelihat diri sendiri, jadi pelajaran lah bagi kawan-kawan. Coba pelajari diri sendiri, kemampuannya di mana, kehebatannya di mana. Nah, saya ngerasa diri saya ini cuman hebat di satu hal. Dagang? Enggak. Apa? Jadi ketika saya bisnis di telur asin, yang ini saya lupa. Oh. Ketika saya bisnis ini, telur asin saya lupa. Ya udah, saya fokuskan karena telur asin aja kurang optimum. Ya udah, kami fokus sama ini aja. Udah. Jadi kita nggak fokus satu. Yang lain. Iya. Nah, sambil waktu itu saya sambil dinas di salah satu instansi pemerintah. Nah, sambilan ngerjain ini. Tapi masih kebagi dong berarti fokusnya? Fokusnya kebagi. Nah, endingnya di tahun 2017 awal berhenti. Mengundurkan diri. Ya. Dari instansi. Ya, gitu. Lebih jadi fokus ke Orbi. Totali Orbi. Total. Itu berarti udah mulai meraup sedikit penghasilan dong dari Orbi. Ya, lumayan lah cukup untuk makan, cukup untuk biaya pengembangan, cukup untuk hidup. Ya gitu lah. Iya sih. Tapi yang patut diapresiasi itu keberanian Bang Ahmad buat ngambil keputusan berbisnis
awal-awal tuh dengan modal 500.000. Ya, Itu patut diacungi apresiasi sih. Nggak semua orang loh punya keberanian yang kayak gitu. cerita modal. Saya pernah Heeh. eh, kita dulu awal-awal waktu tamat-tamat sekolah Hmm. berpikir tentang modal kan. Iya, betul. Apa itu? Mau mulai usaha pasti perlu modal besar gitu. Pasti. Pasti. Ya. Pernah suatu ketika saya pernah ngajukan permodalan, keluar duit 5 juta. Hmm. Dan itu di depan mata, di atas meja. Saya bingung ini duit mau diapakan. Iya. Jadi di situ saya ngimpul kan, wah ternyata modal ini nomor 10. Nomor kesekian lah ya. Iya. Heeh. Saya ngitungin, wah ya udah. Ternyata dari 500.000 hanya berbekal peluang tadi Iya, iya. bisa juga. Bahkan 500.000 kalau mau dipikir-pikir bisa tanpa modal juga bisa sebetulnya. Modal dengkul aja tuh kata Modal Mbak Priska kemarin. Ya modal dengkul. Modal dengkul aja. Ini nih, ini kita awal-awal kan nggak punya uang. Heeh. Modal 500.000 nggak punya uang, terus mau tahu kualitas pomade yang bagus tuh kayak apa sih? Iya. Nggak mau beli mahal loh. Iya, Yang kayak gini-gini lumayan tuh 100 ribuan. Itu 120-an, zaman 80 ribuan waktu itu. Kita nggak punya duit untuk itu. Jadi caranya apa? Kita ini apa? Deketin kawan-kawan komunitas, colek-colekin satu-satu tuh. Iya. Dari colekan. Nyoba-nyobain. Nah. Cobain. Kayak gini yang bagus ya. Iya, iya. Diingat tuh rasanya. Nah, itu sampai di rumah di riset. Itu berlangsung beberapa bulan itu. Nah, ini aja produk yang ini riset setelah produk ini jadi, kita riset ulang lagi nanti. Yang ini lama, lumayan lama yang ini. Lumayan lama ya. Ini berapa lama sih buat risetnya? Kalau yang ini? Kalau yang ini, empat ini ada waktu sekitar 6 bulanan. Kalau yang ini ada kali setahun. Waduh, lebih lama tuh risetnya. Lebih lama. Riset ini kita cari tahu. Oh. Riset yang lebih lama itu di hair tonic, itu hampir 2 tahun risetnya. Kita cari tahu, cari campuran bahan yang bagus yang gimana. Karena saya basic pertanian, nggak ada nih ilmu-ilmu kimia gininya. Oh ya, ini kan bahan kimia semua pastinya. Oh. Ya, ini sebagian besar bahan kimia. Bahan kimia, iya. Bahan kimia. Nah, belajarnya dari via Google semua. Via Google semua. Oh, internet lah ya. Internet intinya. Belajar bikin gini. Belajar terus. Nah, ini kita kembangkan terus teknik-tekniknya, belajar dari kawan-kawan yang udah ada. Nah, itu tadi gitulah ya kita memulainya dulu nih. Nah, kalau buat tau nggak sih sejarah pomade di Indonesia sendiri? Kalau sejarah awal-awalnya tuh gimana sih di Indonesia bisa ada pomade? Karena kurang paham ya. Yang sebenarnya lebih ke tren sih. Sebenarnya Indonesia udah lama masuk pomade. Tanco itu pomade. Tanco, tadi kita bilang tanco, kita bahas. Ini lavender nih. Ini lavender nih. Lavender nih bagian dari pomade sebetulnya. Cuman trennya mulai naik sekitar tahun 2010-an di Indonesia. Nah, masuk ke Singkawang itu sekitar 2011 sampai ke 2000, puncaknya itu 2014. Kayak gitu. Nah, tadi kan Bang Ahmadi sempat bilang tuh, mungkin tadi off the record kali ya, lupa juga ya. Nah. Kalau orang Indonesia tuh sebenarnya kurang pede sama produknya dia. Nah, itulah. Jadi awalnya ini nih, awalnya nih. Ini ada produk nih dari Amerika nih. Oh, ini produk Amerika nih. Produk dari Amerika dulu nih. Mukanya bule sih. Gara-gara produk ini begitu datang orang Indonesia mau beli kan nggak sampaikan mungkin. Lalu dia bikin sendiri, dia cari riset sendiri. Oh gitu. Orang Indonesia hebat loh. Bahkan ada satu produk ini yang ditiru, terus dikirim balik, di riset, di review di sana. Ada review. Ternyata kualitasnya lebih bagus daripada ini. Wah ya keren orang Indonesia tuh. Indonesia hebat Pak. Produknya. Berarti sama kayak Bang Ahmadi dong, awalnya tadi kan bilangnya mau beli ini nih, cuma nggak ada duit. Iya. Akhirnya ngeriset. Iya. Karena ada bahan ingredient belakangnya nih. Coba-coba dan akhirnya jadilah Orbi yang sekarang. Iya. Berarti sama kayak kurang lebih negara Cina ya, orang Indonesia dulu ya. Iya. Orang mau bikin KW-KW-annya gitu ya. Dan berhasil tapi malah lebih. Iya. Emang apa sih yang biasa membuat orang tuh kurang pede dalam menjalani usaha? Dibilang kurang pede masing-masing orang lah ya. Jadi lebih kayak mimpi besar lah. Kadang masing-masing punya mimpi besar. Iya. Mimpinya besar, pingin ini, pingin itu, cuman langkahnya yang berhenti. Itu masalahnya. Nah, mimpi besar itu kalau enggak dilengkapi dengan langkah-langkah kecil, dia bakal hilang. Yang masalahnya juga kadang konsistensi itu yang berat. Nah, ya konsistensi. Apapun itu sih bentuk kerjaan atau usaha apapun semuanya dibutuhkan konsistensi. Konsisten. Iya. Mempelajari. Kita juga mempelajari masalah-masalah yang kenapa sih jarang pemain di Kalbar. Kalau untuk Kalbar pemain pomade jarang. Oh, ternyata masalahnya di sini. Nah, kita selesaikan.
Oh iya betul sih. Masalahnya ini. Ya udah, beresin itu. Nggak usah susah-susah. Nah, itu Iya. menyelesaikan masalah. Kebanyakan cuman iya ini aku kurang ini gitu. Oh berarti Padahal iya. peluang banyak. Hmm. Oh berarti bener dong, ada yang pernah bilang kan suatu usaha itu tercipta karena ada satu masalah Betul. yang pengen diselesaikan. Betul. Contohnya ojek online, Betul. ya kan? Karena orang transportasi pada dulu bukan dulu sampai sekarang di kota besar juga masih susah. Akhirnya terciptalah ojek online. Ya. Sama kayak Bang Ahmadi, masalahnya dulu nggak ada duit nih mau beli pomade. Akhirnya terciptalah Orbi. Nah tapi nih terakhir deh, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, setiap usaha tuh pasti pernah jatuh bangun. Pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dong. Pernah nggak sampai berhenti berharap kayak bukan berhenti berharap, apa ya, kayak udahlah, nyerah aja, Dibilang berhenti berharap sih kayak nggak pernah sih. Tapi yang jelas hampir nyerah. nggak juga hampir nyerah. Kadang ini bilang kondisinya tuh terlalu nyaman, itu saya sangat takut. Terlalu nyaman yang kayak gimana? Ada start di tahun 2019 waktu itu, akhir tahun, saya pernah ngerasa gini, hidup saya kok terlalu nyaman ya gitu ya. Duduk aja di rumah, kadang pemasukan datang. Saking nyamannya gitu. Waktu itu pas kemarau, orang lain bolak-balik ngangkut air, saya nggak ngangkut. Ini ada masalah nih. Oh, gitu. Something wrong nih. Terlalu nyaman ini masalah. Di Karena mana? gini, masalah terbesar dari manusia kita nih sebagai kadang kita nggak tahu itu apa, ada masalah. Itu masalah terbesarnya. Iya, iya. Gimana? Paham nggak? Berarti iya something wrong sih kalau kita emang terlalu nyaman banget, kita bingung. Terlalu nyaman. Ini ada apa? Kondisi ada sesuatu yang bakal yang dahsyat nanti datang. Iya, Dan pasti gitu. terbukti sekarang. Corona. Apa tuh? Corona datang. Puff. Barang habis, dilarikan beberapa karyawan. Kok bisa? Kok gitu? Ya itu tadi kontrol kita enggak ini, saking nyamannya kita. Kita kurang awas. Iya, terlena. Duit masuk restoran Iya, dari iya, kawan-kawan kan yang nyeles itu. Nah, kok nyaman sekali ya pengaturan duit nih. Kok stok ya aman-aman aja rasanya ya. Kok enggak ada masalah gitu. Itu justru bahaya. Itu justru momen-momen yang sangat mengerikan bagi saya. Justru yang paling mengerikan. Bukan kondisi yang banyak sekali masalah. Kita punya masalah ini itu justru bagus. Justru bagus ya. Justru bagus. Jadi kita lebih hati-hati berarti. Hati-hati. Jadi awas. Jadi kayak kondisi corona sekarang, begitu dapat badai kayak gini, wah ternyata untung aku kemarin udah mempersiapkan ini ya. Salah satunya kan kemarin kita nggarap aplikasi itu kan. Oh iya. Untung kita udah siapkan itu ke sana. Arah sana udah kita persiapkan. Jadi begitu sini kita udah tinggal nunggu, udah lagi kalang kabut kayak kemarin. Gitu ternyata Singkaners. Terlalu nyaman tuh nggak baik juga ternyata. Padahal ketika semua orang kan pasti pengennya kayak nyaman-nyaman aja, tinggal duduk, duit dateng. Tapi ternyata itu malah ada sesuatu yang salah. Something. Iya, bakal ada cobaan yang lebih berat ternyata. Dan terbukti. Pasti disiapkan itu. Iya. Tapi ada lo kerjaan yang enteng, yang cuma duduk-duduk doang, dapat duit, ada. Mau Wir? Penjaga toilet umum. Duduk doang dapat duit, serius. Kalau mau. Itu enak banget tuh kerjaannya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Instagramnya Sinkanesia. Dan itu kalau buat sekali lagi nih, buat yang mau dapet giveaway Orbi Pomade, caranya gampang banget, cuma cukup follow IG-nya Sinkanesia, terus berikan seputar pertanyaan kepada Bang Ahmadi untuk Orbi Pomade dan dunia perpometan duniawi lah pokoknya. Dan jangan lupa buat tag 5 teman kalian. Nah, nanti bakal dipilih pertanyaan terbaik sama tim Sinkanesia dan bakal dikasih kesempatan buat nelpon nanya langsung ke Bang Ahmadi. Oke, Sinkaners jangan kemana. Iya, Sinkaners balik lagi nih di program Kerenpreneur Learning by Doing. Masih dengan Bang Ahmadi, salah satu owner Orbi Men's Grooming Product. Dan tadi kita udah sempat ngebahas soal jatuh bangunnya dalam ngebangun Orbi ya, Bang Ahmadi ya. Nah, dan salah satu tantangan terberat juga bagi Bang Ahmadi itu belajar sendiri, otodidak, bener kan? Iya benar. Nah, tapi keuntungan belajar otodidak tuh banyak banget sebenarnya. Oh, luar biasa. Mulai dari kita tuh bisa langsung paham dengan ininya apa? Kita mulai belajar pola. Iya. Nah, hidup ini berpola kan. Oh, ternyata bener. Ini mau sukses tuh begini, ini caranya nih. Iya. Kita harus mau bisa sukses jualan ini, misalkan saya jualan pomade misal. Kita harus selesaikan tahapan produksi dulu, tahapan manajemen dulu, tahapan keuangan dulu. Nah, itu kan gara-gara otodidak juga.
ada keterdesakan juga. Nah, itu poin keterdesakan itu yang penting. Jadi masing-masing tahap ini kadang kita dituntut untuk didesak untuk bisa, mau nggak mau harus. Nah, itu jadi membuat setuju. kita jadi terpaksa jadi autodidak. Nggak punya modal, yang ada cuman ini. Ya. Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang ada, bahan yang ada. Betul. Itu. Sama kayak Sinkanesia nih, Sinkaners kalau mau tahu nih. Sebenarnya Sinkanesia ini berdiri juga berawalnya tuh emang sotoy aja semuanya. Semua itu berawal sotoy, pengen bikin podcast, pengen bikin sebuah media yang terinspirasi kayak ya di Singkawang nih awalnya juga kayak gitu, Bang. Nggak ada media nih yang bisa kita jadi informasi atau penghibur masyarakat Singkawang. Akhirnya terbentuklah ide itu dan nggak ada ilmu apa-apa, jalan aja pokoknya udah. Ya, keren. Dan akhirnya benar juga kata Bang Ahmadi, nanti kita secara tersendirinya belajar menyelesaikan masalah dengan logika kita sendiri dan akhirnya terlatih. Ketika ada masalah karena udah terlatih kan jadi gampang banget. Kita udah tahu sistemnya gimana, cara nyelesain masalah tuh gimana. Betul. Tuh dia keuntungan belajar otodidak. Jadi nggak ada alasan nih buat Sinkaners kalau mau memulai itu nggak ada ilmunya, nggak ada modalnya, nggak ada. Semua bisa kita pelajarin dengan sendirinya. Ya, apalagi ilmu sekarang luar biasa. Oh, bener. Tak terbatas. Bener. Apalagi Bang Ahmadi tadi sempat bilang kan, duduk dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam cuma buat belajar. Sekarang tuh belajar udah bisa dimanapun dan kapanpun. Asal ada niat. Tuh. Yang penting niat. Jaga semangat yang penting. Iya, dan semangat. Harus. Kalau nggak ada semangat susah juga sih. Ya. Nah, Bang, ada tip khusus nggak buat cara menggunakan pomade? Kalau tip khusus masing-masing orang beda-beda sih ya. Ada orang yang senangnya itu saat kayak ini pomade ini nih oil. Ini sebenarnya lebih cocok untuk tipe yang model saat kita pakai itu rambutnya kering. Gitu. Sampai rambut kering hasilnya lebih maksimal. Setelah disisir, ditata gitu kan. Kalau agak bergeser-geser sedikit, tambahin air aja ya. Tipe oil nih, tambahin air, sisir ulang, mantap lagi nih. Kalau tergantung ininya berarti ya? Ya, tergantung lagi dari ini lagi masing-masing orang. Nggak ada tip khusus sih. Tapi yang jelas di saat perataan tangan itu yang penting. Jadi kadang kita jangan main colek langsung karena ini kan salep bentuknya salep padatan. Jadi kalau dicolek itu tempel aja di rambut ya melekat aja situ aja Bang. Momennya nggak rata gitu kan. Jadi harus diratakan dulu betul-betul di tangan. Setelah diratakan baru diratakan di rambut. Berarti dioles dulu di tangan ya? Iya, harus di tangan dulu. Baru ke rambut. Ya. Oh iya, tadi masih penasaran nih Bang sama yang produk ini nih. Ini masih ada dijual nggak? Seingat saya sih kayaknya ada lah di beberapa warung-warung kecil kemarin tuh di dekat rumah tuh ada yang jual ini. Masih ada yang jual ya? Masih ada yang jual. Dulu. Tapi masih sorry. Kelepas. Agak licin. Berarti udah agak susah dicari juga. Ya, karena produk udah tahun berapa sih ini ya? Udah lama banget. Kayak ujung selotip susah dicari. Nah, tadi kita ini Bang udah sempet buka open question sama Sinkaners di Instagram dan udah ada beberapa pertanyaan, ada banyak banget tuh sampai numpuk DM kita. Kita udah pilih 3 pertanyaan. 4 sih sebenarnya, ada satu lagi tapi ntar si pemenang ini bakal nelfon langsung. Yang pertama ada dari @rilo_19. Pomade itu bisa bikin rambut rontok ya dan susah dicuci, bener nggak Bang? Mungkin bagi beberapa rambut yang kurang cocok, dia bisa rontok. Berarti cocok-cocokan juga dong? Iya, cocok-cocokan juga. Jadi masih ada beberapa. Tergantung lagi bahan yang dipakai. Berbahaya nggak? Itu masalahnya. Berarti ada yang bahan-bahan dulu pernah menerapkan yang paling bahaya itu bahan-bahan yang bukan untuk grade kosmetik. Itu dipakai untuk pembuatan pomade. Itu bahaya sekali. Nah, itu yang bikin rontok kayak gitu tuh. Kadang harganya jadi murah. Karena kan mau ngejar harga murah nih. Iya. Kadang mau harga murah, bahan semurah mungkin, yang murah lagi. Iya. Ya udah buat aja yang ada. Akhirnya ya itulah yang merusak rambut ya. Ya, itu yang kadang merusak rambut. Jadi ini kita sebutkan risetnya lama, itu kan karena persiapan bahan yang kita pilih nih, bahan yang grade kosmetiknya sesuai yang mana, terus cara pembuatannya juga bahan-bahan kita pastikan aman. Itu.
Nah itu dia makanya Singkaners. Emang kan tipikal orang Indonesia banget nih, pengen harga murah kualitas bagus. Oh iya, Tipikal Indonesia banget. Padahal enggak juga. Ada harga di situ ada kualitas. biasanya gitu. Iya makanya mending beli sekali mahal ya bang ya. Tapi kualitasnya bagus banget, bisa awet dan gak ngerusak rambut pastinya. Iya. Tuh makanya Mas Rilo jangan pelit lah sama buat diri sendiri. Kalau beli pomade mah yang bagus sekalian udah, daripada rambut rontok. Lagi pula satu kaleng ini bisa tahan sampai 6 bulan loh kadang. Ada yang cerita komen tuh, Oke, wah serius? kemarin belum habis-habis bang. Berapa 6 bulan? Bisa tahan 6 bulan. Tapi pemakaian mungkin sedikit-sedikit. Oh ya dikit-dikit. Dikit-dikit ini enggak banyak juga sih. Tapi ini yang berapa gram tadi? 100? Ini 100 gram. 100 gram. Mm-mm. Saya pernah bang beli yang 100 gram 2 hari habis. Iya. Yang pakai sekampung. Wajar. Bagi-bagi. Iya. Wajar. Yang pakai sekampung 2 hari udah habis. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dari @Reza Arham. Cara pakai pomade yang bener pakai sisir atau tangan? Nah, soal sisir tangan masing-masing selera lah ya. Iya Kayak gaya sih, rambutnya kayak tergantung. apa. Jadi tangannya gimana. Hmm. Cuman kalau ada orang yang seneng sangat rapi untuk acara formal nggak mungkin kita pakai Tangan nggak asal mungkin. tangan aja kan. Nggak mungkin. Nah, jadi mesti bantu pakai sisir. Iya. Nah, ada beberapa gaya-gaya rambut yang ada punya sisir khusus dia. Nah, Ada? mungkin ada sisir khususnya. Ada yang apa ya? Ada yang panjang, ada yang lancip. Mm. Itu kemarin itu apa ya? Agak susah sih menjelaskan karena sisirnya nggak ada di sini. Nggak dibawa. Oh, Nggak dibawa. Sebenarnya ada sisir khusus dia. Sebenarnya kalau untuk penataan rambut ya. Heeh. Tapi kalau cuman sekedar sisiran biasa, sisir apapun bisa. Nah, gitu. Dan sisir itu juga memang benar sih kata Bang Amadi, nyesuaiin rambut. Kalau kayak gini nih rambut keriting ini nggak bisa pakai yang rapet, Iya. harus yang agak jarang-jarang. Kalau nggak nyangkut pasti, yakin tuh. Iya, betul. Berarti untuk pomade sendiri tuh nggak ada aturan khusus harus pakai sisir ya? Enggak, Pakai tangan enggak juga harus. boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu pakai tangan tetangga. Iya, Nggak betul. boleh. Nggak boleh, harus tangan sendiri kalau mau pakai tangan. Nggak boleh. Ya, ingatin tuh Mas Reza. Mau pakai sisir, mau pakai tangan boleh aja, yang penting nggak boleh pakai tangan tetangga deh. Terus ada dari @Yanto CS ya. Oke CS. CS gue nih, rambut saya kering dan susah diatur. Enaknya pakai pomade jenis apa? Ya, berarti pengen rambutnya lebih kelihatan basah gitu kan. Ah, Sebetulnya ada Pengen dua klimis. alternatif nih. apa aja tuh? Suka yang daya Ah. tahannya kuat atau yang suka mudah dicuci. Kalau Oh. yang mudah dicuci, saya sarankan yang tipe water, bahan dasar air. Ini mudah dicuci. Mulai dicuci. Ya. Nah, kalau suka yang tahannya lama, misal mandi sehari sekali gitu kan, biar tahan tuh 2 hari ya. Pakai tipe oil aja. Oh. Jadi klimis itu awet. Tinggal tambah air dikit kalau wudhu atau basahin kepala, sisir lagi dah, kinclong lagi deh. Oh, itu buat yang tahan lama. Iya. Ada juga tuh produk yang tahan lama, tisu ajaib apa itu namanya, tisu sulap. Wah, itu bisa bikin tahan lama tuh tisu sulap tuh. Coba deh abis makan lap pakai tisu itu. Insya Allah tahan lama. Baal bibirnya. Coba nih, ada lah produknya, gak usah disebut lah ya. Nah, tadi itu 3 pertanyaan yang udah kita pilih juga buat dibacain. Terus ada satu juga orang yang udah kita pilih sebagai penelpon interaktif kita dengan pertanyaan terbaik yang udah dipilih tim kita. Langsung aja dihubungin sambil kita nunggu nih. Kita balik lagi ke bahas-bahas produk-produknya. Oke, tadi ini ada yang unik dengan apa tuh? tipe ini nih. Apa yang uniknya? Ini tipe fiber. Kita nemukannya nggak sengaja nih. Gimana tuh? Maksudnya nggak Jadi sengaja? waktu ngeriset, waktu itu kita lagi mau cari tipe campuran air dengan minyak. Cuman nggak sengaja ada campuran bahan itu salah satu bahan berlebih. Jadi endingnya seperti ini dia. Jadi Oh, kelebihan karena- bahan ceritanya. Iya, kelebihan bahan ini salah satu sampelnya. Jadi saya tunjukin. Ini kalau di Kayak salju. iya. Wah, gila harum banget. Ini kita sebutnya fiber. Maka mereknya ini namanya Serius fiber. gimana? Ini. Kurang banyak. Ini fiber. Gimana? Ini fiber nih. Iya, fiber. Dioles. Coba ditarik paksa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, Oh iya. Berasa Spiderman. iya. Iya. Berasa Spiderman nih. Nah, Oh iya. ini gara-gara nggak sengaja nih. Waktu nyampur, ada satu Lengket. kelebihan satu bahan ini. Ya udahlah, terusin aja. Begitu diterusin, begitu dipakai, kenapa gini? Oh, jadi kayak Spiderman. Ternyata yang uniknya ini ternyata di luar negeri ada satu merek namanya Bivilion. Itu produk luar negeri. Kita bisa niru. Ini dia. Wah, keren.
Bisa niru tanpa Padahal- sengaja lagi ya. tanpa sengaja. Nih. Wah, keren. Serius. Udah lah, gak usah podcastnya mainin ini ya. Seru. Kayak Spiderman. Jangan-jangan Spiderman pakai produk ini ya Iya, kali aja. buat syuting. Iya. Oke, udah gimana? Udah nyambung belum? Masih belum. Oke. Oh, itu Gi, kelebihannya keren sih. Nggak bisa habis loh. Serius. Banyak. Banyak banget. Iya. Wah, asik. Bisa bikin tali. Jadi mainin ini kita. Seru. Oke. Terus ini yang tadi nih produk ini nih yang ditiru sama orang Indonesia juga ya. Keren sih sebenarnya. Lebih tepatnya dimodifikasi. Modifikasi ATM. Bukan ditiru. Kalau tiru mungkin bahasanya kita jiplak total. Iya, jiplak, plagiat. Plagiat. Tapi kalau kita modifikasi lagi di ini kan orang Indonesia kreatif kok. Iya, Banyak, benar. banyak orang Indonesia yang kreatif yang luar biasa. Bisa inovasinya luar biasa. Iya, bener nih Spiderman. Tadi keluar loh. Enggak lagi. Masih udah mainan ini jadi banyak banget sih emang. Berarti baru ini doang nih produk atau bakal nambah lagi? Insya Allah bakal nambah lagi. Bakal nambah. Ada lagi sampo. Masih di riset kita. Masih di riset, masih dicari tahu bahan apa lagi mau kita pakai. Persiapan lah. Cuman satu-satu mau kita benahi mulai dari sistem dulu. Sistem dulu dari yang kita masukkan dalam sebuah aplikasi itu. Nah, seperti itulah yang kita lagi siapkan. Nah, nih mau nanya dulu nih Bang. Ketika orang siapapun lah, even mungkin ada Zinkaners yang pengen bikin usaha tapi nggak tahu nih apa yang harus dipelajarin duluan. Yang harus dipelajarin duluan. Jadi ya beda usaha, beda kasus sih. Beda usaha, beda kasus. Jadi yang terpenting adalah apa yang kita punya, apa yang kita bisa buat. Itu dulu. Jadi kadang kita terlalu banyak mikir apa yang tidak bisa kita buat. Apa yang kita bisa buat dulu. Misal hari ini saya mau usaha jualan keripik. Iya. Saya nggak punya keripik. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya cari keripik. Ya Iya udah. sih. Iya. Sesimpel itu ya. Iya. Simple as that. Oke, kata tim kita udah si Seng banget ya. Penelponnya nggak ngangkat ternyata. Udah ditelepon berkali-kali. Mungkin lagi ini kali. Lagi kau termas pentil kali. Remaja masjid pecinta tahlil maksudnya. Iya. Nah, lagi tahlilan mungkin malam suci gini kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi aja ya berarti. Oke. Masih ya. Udah nggak ada lagi tapi. Masuk nggak sih? Oke, masih dicoba ternyata, masih berusaha. Sayang banget soalnya kalau sampai kelepasan ya. Sampai kehilangan penelpon. Hah? Lagi witir sampai jam telat tapi gimana? Lagi witir. Masjid Papua dulu. Oke. Nah, Bang Ahmadi. Balik lagi ke Bang Ahmadi nih. Udah dikecil oke. Oke, udahlah. Kelewatan lah udah. Sayang banget sih ya. Sibuk banget. Lagi ini kali sama istrinya. Lagi ngobrol, kan lagi bulan puasa kan jarang ini kan. Iya. Kalau mau ngobrol aus. Jadi pas udah buka baru ngobrol. Enak ngobrol malam-malam. Tapi jangan lupa tuh ngunci kamar, takut kegep anak. Kan nggak enak lagi ngobrol ada anak belum tidur. Kemana-mana kan jadinya udah jam malam nih. Main banyak orang tua lagi. Oke, kita masih ini sih, masih penasaran aja nih Bang Ahmadi sama apa? Kalau kita mau ngebisnis itu, tadi kan Bang Ahmadi bilang kita harus pelajarin produknya dulu nih. Produk apa yang mau kita bikin? Cari permasalahannya, selesaiin permasalahan satu-satu berarti. Iya, selesai satu-satu. Nah, setelah kita udah dapet nih hal yang pertama kita lakuin, udah nih keciptaan tadi nih, misalnya keripik. Udah jadi nih keripik. Apa yang harus kita lakuin? Tentuin target target marketingnya dulu kah? Jualan aja dulu. Jualan dulu. Jualan aja dulu. Percuma ngomong keuangan sehebat apapun kalau uangnya nggak ada. Jualan aja dulu. Nggak susah-susah. Iya sih. Cuman pikirkan gimana cara jualannya yang lebih efektif. Nah, ya gitu. Sekarang cerita awal-awal lah kita ya. Kita jualan dulu tuh. Jualan aja dulu di warung-warung, di pangkas-pangkas itu masuk-masukkan barang. Hanya masuk-masukkan gitu. Ternyata ada responnya bagus. Kita jual juga online. Kejar juga online. Jual online. Ternyata bagus juga. Cuman dari beberapa ini ternyata
penjualan dengan cara offline juga lebih bagus. Ya udah benahin itu terus. Satu-satu lah ya. Satu-satu. Ternyata di offline bagus memang penjualan, cuman masalahnya banyak lagi. Ya mulai tadi barang habis, duit habis. Barang dengan orang-orangnya juga habis malah. Kadang kita titip ke satu toko gitu kan, titip masukkan barang 10, hilang. Kadang pernah seperti pengalaman saya pergi ke Pontianak itu, pertama-tama kali merintis di Pontianak, masukkan barang ke 11 toko. Yang transfer cuma 1 toko. Sisanya hilang. Begitu ditanya, "Bang, toko kemarin mana?" Udah tutup. Kok gitu? Ya ada kayak gitu. Tapi ya sudahlah, ini pengalaman pelajaran. Jadi jangan kita ulangin lagi gitu. Nah, pengalaman-pengalaman pahit itu jadi kita rumuskan. Ternyata kalau kita masukkan ini caranya begini. Nah, itu kita tadi belajar otodidak. Iya. Ternyata kita masukkan ini beresiko kayak gini. Bener. Jadi kita harus kecilin resiko ini. Nah, cara ngecilin resikonya gimana? Oh, kita harus pelajari ini. Udah mulailah terbuka satu yang harus kita. Oh, ternyata kita harus menyelesaikan ini. Nah, iya. Yang paling bahayanya itu kadang gini. Kita punya mimpi besar. Di pertengahan jalan kita terlihat sama suatu peluang lain. Kalau saya nyebutnya itu sesat. Mulai sesat. Misal saat ini saya jualan minyak rambut nih. Lama-lama saya ngelihat ternyata jualan keripik itu bagus ya. Keren. Wah, jual keripik juga lah. Iya. Besok saya ngeliat bakso kayaknya ramai bener pelanggan tetangga nih. Kedistrik akhirnya. Ilmu rasanya kayaknya cukup lah, adalah waktu juga luang kan. Iya. Udah jual bakso juga. Jadi sebenarnya di sisi minyak rambut waktu pomade-nya belum siap, tapi udah yang lain juga udah dikerjain juga, ujung-ujungnya keteteran. Nah, ini yang saya sebut sesat. Jadi sebaiknya kawan-kawan juga perhatikan tujuan besarnya apa. Kalau cuman tujuan besarnya adalah sebuah jual beli mendapatkan uang, ya hanya sampai segitu. Tapi kalau tujuannya bisa lebih besar dari ini, misal bisa enggak kita menguasai Indonesia? Kalau bisa menguasai dunia, cuman bagaimana caranya? Menguasai dunia, mimpi itu terlalu besar sih. Sebenarnya nggak ada mimpi yang besar kalau kita kerjain langkah-langkah kecil. Dibilang besar kecil itu relatif sih. Uang sedikit atau banyak itu relatif. Masing-masing cara pandangnya kayak apa. Benar. Ya seperti itulah. Jadi kita berani bermimpi dan berani bertindak. Bertindaknya ini yang jadi masalah. Iya sih. Kadang tuh orang udah malas duluan. Betul. Udah malas duluan, udah baru kena masalah dikit gampang nyerah. Iya. Itu yang paling sulit buat dihadapin sih. Iya. Tapi kita masih rasional juga. Jadi cerita ketika masalah ini udah memang nggak bisa lagi ditanganin, ya udah berhenti kita. Nggak usah diterusin lagi. Kalau kita terusin juga nggak bakal lebih baik. Ada masa-masanya. Cuman beberapa hanya pelaku yang bisa paham. Ada masa-masanya yang kita harus berhenti. Kalau kita terusin ini mati. Iya. Oh iya, kayak yang sempat dibahas juga kemarin di podcast yang bareng Mbak Priska. Kadang dalam suatu usaha tuh kita harus berhenti dulu buat melangkah lagi. Iya, berhenti gitu. Iya, benar. Nggak bisa dipaksain sih. Kadang harus hati-hati juga. Ibarat ya kemarin ibarat naik gunung, nggak bisa harus cepat, pelan-pelan, hati-hati. Yang penting sampai dengan selamat. Iya. Kadang kita juga kayak pengen cepet-cepetan lihat teman yang lain udah sukses begini, udah sukses begini, udah bisa beli ini, kita cuman sampai segini. Penyakit sih itu emang. Padahal penyakit itu iri. Penyakit iri. Itu susah banget tuh. Tapi sempat gitu kan, Bang? Sempat enggak? Sempat sering. Sering kita rasanya pencapaiannya hanya gitu-gitu aja. Tapi kayaknya kita udah ditakdirkan lah. Saya udah usaha maksimal di sini. Yang penting kan usahanya maksimal ya. Kita udah melakukan ini dan ini. Ternyata masih belum juga bisa. Ya udah, seperti takdirnya seperti itu. Terima aja takdirnya. Tapi tetap berusaha terus. Harus usaha. Wajib. Ini wajib. Ini enggak sempat nyanyiin kesempatan enggak, Bang Ahmad? Nyanyiakan kesempatan ya. Rasanya enggak ada kesempatan yang tersia-siakan sih. Selalu disikat terus. Dibilang kesempatan gini. Tadi balik lagi ke tadi sesat tadi kan. Materi tentang sesat tadi. Ketika kita fokus sama satu hal,
Jadi saya teruskan itu aja. Fokus. Apapun yang terjadi dengan usaha yang lain, walaupun usaha bakso lebih baik daripada usaha ini, atau usaha yang lain lebih menggiurkan dan potensinya dalam jangka waktu dekat panjang, bagus gitu. Cuman karena kita udah matok mimpi kita akan menguasai dunia, misalnya, Iya. ya udah, menguasai dengan apa? Oh, dengan ini saya menguasai dunia. Setuju. Kami punya mimpi menguasai Indonesia. Tapi caranya gimana? Oh, caranya seperti ini. Nah, langkah-langkah itu kita petakan dalam sebuah, kalau saya nyebutnya roadmap. Oh, ini nih ada nih pelajaran dulu nih ya, komunikasi. Apa sih? Mapping. Iya, namanya, mapping. Oh. Lebih mapping. Jadi mapping Planning, ini iya. mapping mimpi. Iya. Oh, mimpi saya menguasai Indonesia. Apa yang harus saya lakukan? Setelah Pertama, saya jualan minyak rambut. Nggak mungkin saya cuma jual minyak rambut bisa menguasai menguasai Indonesia. Lalu gimana caranya? Nah, oh ternyata tahapnya ini ya diciptakanlah ini. sebuah planning. Semua planning. Nah, planning itu harus kita kerjakan. Gitu. Keren. Berarti memang ya harus ini sih, harus apa? Nyiapin plan-plan juga buat berusaha, buat apa, menjalankan sebuah usaha. Kita harus tahu kita harus ngapain ke depannya. Dan ini katanya udah tersambung ya? Udah tersambung sekarang sama si penelpon. Halo, dengan siapa nih? Halo, Iya, dengan siapa? halo, Iya, dengan siapa nih? dengan aja. Aja. Oke, Aja. Ya, Aja di mana nih lagi posisinya sekarang? Kayaknya lagi di luar nih ya. oh lagi di luar nih. Aduh, iya nggak apa-apa, di dalam bahaya juga sih emang. Mending di luar aja. Nah, Aja, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada Ya. dong pasti. Ada yang apa yang mau ditanyain nih sama Bang Amadi seputar Pomed? Ini. Tadi kan ada yang di Apa? itu ya, saya komen di komentar tuh. Ada nggak? Yang mana tuh? Coba langsung ditanyain aja tuh. Atau mau kita bacain? Apa? Langsung tanya aja. Coba apa tadi komentarnya di IG? Apakah benar dari minyak Pomed ini sejarahnya nih? Dulu kan pakai minyak minyak beruang nggak salah ya? Iya. Dirubah jadi minyak babi. Apakah itu benar ya? Benar tuh ya coba dijelasin lagi Bang. Mungkin dia tadi ketinggalan tuh. Karena lagi di luar. Ini cerita lama sih juga. Berasal dari artikel juga kurang jelas juga sih. Dari artikel yang teruskan. Jadi bahas dari cerita artikelnya tadi, dulunya memang dari lemak beruang. Dulunya. Iya. Cuman lama berkembangan diubah jadi ke lemak babi. Cuman lemak babi orang udah ini juga gitu. Iya. Diubahlah dengan bahan-bahan yang lebih alami. Seperti tumbuh-tumbuhan. Minyak zaitun, lavender. Ada yang pakai minyak Iya, goreng. Bang. Lengket dong pakai minyak gorengan. Nah, gitu. Ada lagi? Gimana, Mas Aja? Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Bang Ahmad? Kalau yang rambut ikal tuh, kalau dimaksimalin supaya jadi apa ya, kalau bujur lah gitu kan, lurus lah rambutnya itu. Nah, Pomed apa sih? Oh, tadi tuh. Pomed apa sih Bang yang jelasin Bang? Kasih tahu. Jadi kalau untuk pomade yang kakunya istilahnya, rambutnya ikal nih susah diatur nih. Tapi pengen lurus. Pengen tampak lurus lah ya. Pengen lurus, tampak lurus dan klimis. Nah, coba aja nih yang model tipe heavy, tipe keras nih, kakunya kuat. Jadi rambut yang kaku nurut semua tuh. Oh, tuh. Ini agak keras nih. Didikannya keras. Iya, jadi nurut semua deh. Tuh kalau mau rambut lurus, kalau mau lurus pakai yang heavy. Kalau mau hidupnya lurus sholat. Ya, benar. Iya. Kalau mau hidupnya lurus sholat, Bang. Nah, gitu makanya nih, cobain aja dulu nih Mas Aja nih, Air Pomade Orbi heavy baca ya. Tuh kalau mau rambut lurus. Ada lagi nggak? Oh iya, jadi kedengaran nih. Ada suara beduk tuh. Beduk
Kadang kan ada tuh yang Ah, minyak rambut pomade, tapi ini udah apa ya, keras lah itunya kan. itunya apa tuh? Bahkan nih dengan rambut yang ikal, Nah, ternyata Ah, dia kembali lagi gitu. Nah maksud saya tuh dia tuh tetap dengan kondisi pas kita sisir itu, jadi lurusnya tuh tetap. Gimana sih maksudnya? kalau mau jangka panjang lama sekali, mending di smoothing aja sekalian. Tapi kalau untuk Di smoothing ya. di smoothing sekalian. Jadi sebetulnya ini lebih Iya sih. kayak untuk penata aja sih. Oh. Kalau bukan untuk meluruskan ya, untuk menata. Jadi biar rambut kita tidak berantakan. Itu aja sih. Tapi kalau memang pengen lurus sekali dan tahannya bisa berbulan-bulan, mungkin di smoothing langsung. Lebih mudah. Lebih Lebih mudah. Tuh ada solusi lain tuh. Solusi lain. Kalau memang dari yang tipe yang heavy belum bisa juga gitu. Kalau masih belum mempan ya, Belum mempan juga. smoothing aja udah. Boleh tuh. Gimana, Bang Aja? Ya, Mau smoothing? oke. Oke. Jadi harus di smoothing dulu. Iya. Pernah sih di smoothing, tapi gunakan pomade. Ya sesuai dengan harapan lah. Oke. Oke. Kalau nggak di smoothing ya tadi kembali lagi dia. Ini lagi posisinya lagi di mana sih emangnya? Oh, saya lagi di Jalan Pemuda di Jembatan Agen. Jalan Pemuda, Jembatan Agen. Pusat oleh-oleh .0. Oh, yang agak itu ya, gelap-gelap Ya, tuh tempatnya ya. lagi ngumpul bareng Oh, asik. sama teman-teman di Sopang. Sotong apa sih namanya? Sotong pangkong. Sotong pangkong, ya. Bang. Sotong pangkong, sopang. Mau kirim-kirim salam Iya. nggak? Awang? Mau kirim-kirim salam nggak? Buat siapa gitu? Ya. Soalnya suaranya agak jauh nih. Gimana, Bang? Mau kirim-kirim salam nggak? Oh, siapa ya? Udah nggak ada di hati sih mau dikirim salam. Ya, yang buat yang mantan-mantan coba. Biar kasih tahu. Janganlah. Nggak apa-apa, udah. Nggak punya mantan. Atau gimana? Ya, kirim salam sama siapa ya? Siapa Yang ayo? jauh di sana lah, Oh iya, udahlah yang siapa lah itu ya. supaya tetap sehat selalu. Amin. Ya, ingat-ingat di sini lah. Dapat lebih. Oke, inget Itu aja sih, Bang. Oke, makasih Mas Aja nanti Oke, buat makasih, Aja. kelanjutan giveaway dari dapetin pomade-nya. Oh, tinggal pilih nih mau yang mana nih? Iya. Ya, tadi mau pilih yang mana tuh? Yang Bebas aja sih, Bang. Jangan bilang nggak nyimak loh. Nggak nyimak ya tadi ya. Ketahuan kan? Yaudah nanti kita pilih yang paling cocok. Rambutnya ikal ya tadi ya? ya. Rambutnya ikal ya? Ikal, Bang, ikal. Ikal. Oh, Nggak oke. terlalu ikal benar sih. Jadi gimana? Ikal apa enggak? Ya? Ikal apa enggak jadinya? Nggak terlalu jelas. Ya bebas aja sih, Bang. Ya Ikut aja lah. udah. Satu-satu. Oke, lanjut ya. Sip, makasih ikut aja aja ya. udah Ya, ikut, berpartisipasi. Yo, Oke, nanti langsung hubungin tim Ya. Sinkronesia ya di DM buat kelanjutan giveaway-nya. siap, Bang. Oke, see you. Oke. Siap. Yo. Yuk. Ada-ada aja penelpon lah. Beginilah. Kemarin gitu juga, Bang. Alhamdulillah. Suka aneh-aneh penelpon di Indonesia. Kenapa sih? Nggak ada yang bener. Oke, tadi dari Mas Aja. Berarti kalau buat yang nggak hanya Mas Aja, semuanya Sinkaners yang rambutnya ikal mungkin ini heavy yang cocok. Nah, tapi kalau mau yang mudah dicuci, coba yang ini, water nih. Kalau mau ikal, kalau ikal terus pengen mudah dicuci, pakai ini. Iya, tapi kalau mau gaya rambut ala Korea, apa ini? Nah, kalau mau ala Korea tadi kita ulang lagi deh. Pakai yang clay. Clay. Kering hasilnya. Hasilnya kering. Korea tuh yang gaya-gaya sama rambut mangkok gitu ya? Iya, rambut mangkok terus kering kan? Hmm. Enggak. Iya. Agak ngembang juga deh kalau nggak salah. Ngembang. Nah, itu begitu. Oh, clay. Jadinya ngembang tuh rambut. Tapi ingat sesuaiin muka. Ini cuma ngubah rambut doang. Muka nggak bakal berubah. Jangan ngarep abis pakai pomade clay pengen jadi kayak siapa sih? Artis Korea? Songjun, apa sih lah namanya itu? Siapa lah itu? Kayak Cindy Lau lah, siapa lah kemarin? Kim Jong Un mah.
Bahaya. Nah, gitu. Macam-macam nih, tergantung nanti. Kalau bingung nih masih bisa langsung aja DM di Instagramnya, nanti dibalas ya. Iya, insya Allah. Nah, berarti Bang Ahmad ini sebelum bikin ini riset rambut juga berarti? Oh iya, saya jadi korbannya. Ngomongnya aja nggak enak kan? Ya, dulu awal-awal waktu pertama riset, kita kan masih jelek sekali gitu kan. Jadi kita buat sendiri dulu. Nah, tahap kedua setelah agak mulai bagusan, tuh anak-anak kecil di dekat rumah tuh. Yuk sini. Cobain. Udah nyari bangsa lain. Nah, tapi sebelum orang lain saya sendiri yang nyobain. Tapi alhamdulillah riset sekian lama membuahkan hasil juga. Oh, berarti Bang Ahmad ini termasuk abang yang baik. Biasa kalau abang tuh mau nyoba ke adeknya biasa yang di korban. Itu tuh buat kakak-kakak di seluruh dunia. Kalau kamu mau nyoba sesuatu, jangan suruh adik duluan. Cobain dulu sendiri kayak Bang Ahmad nih. Ini contoh kakak yang baik nih. Oke, ini anak bertanya nih dari netizen nih. Oh, ada dari netizen. Siapa tuh? Nah, namanya Fatur Rahman. Tanyakan kalau rambut kering pakai pomade yang mana? Nih, kalau rambut kering pakai pomade yang mana? Kata Fatur Rahman. Nah, boleh. Kalau rambut kering, kalau pengen basah, cobain water nih. Water atau tipe yang ini, light medium. Nah, Ini mengkilat sekali nih. Hasilnya klimis. iya Ini kayak benar. kalau zaman dulu kayak Elvis Presley. Oh iya, Nah, ini sih. dulu. Kayak modal Elvis Presley. Nah, Man, udah dijawab tuh. Jangan nanya doang. Beli. Tuh. Kan tadi pertanyaannya kalau rambut kering pengen basah, pakai pomade apa? Kalau nggak mau pakai pomade bisa nyebur aja ke air udah. Selesai. Siram air, iya udah basah. Mandi. Selesai. Makanya mandi, Tur. Mandi jadi orang mah. Ini mah males banget mandi. Emang Fatur tuh katanya males mandi. Ini salah satu Fatur ini kan. Fatur yang mana tuh nih? Oke, Bang Ahmad nih gitu. Oke. Pokoknya Sekewi itu, orang Sekewi. diaduin dong. Si cepu banget orangnya. Nah, gitu pokoknya Sinkaners. Kalau mau tahu lebih banyak atau mau sharing atau mau nanya langsung bisa tadi ke Instagram pribadi apa ke Orbi aja? Ya, itu Instagram untuk Orbi memang. Oh, untuk Orbi aja. Saya pribadi nggak punya. Oh, nggak punya? Nggak punya. Kok bisa? Zaman sekarang loh. Memang saya nggak ini. Ada kali Memang second untuk bisnis. akun. Emang Second- akun bisnis. Oh, memang. emang akun bisnis. Nah, kebetulan hobi juga itu. Hobi bisnis. Jadi saya cuman untuk itu aja. Selain urusan pribadi ya untuk mau pribadi aja. Oh, gitu. Nggak ada itu. Bahkan saya mau tinggalin itu. Oh, ada tuh juga tim Sinkanesia ada juga tuh si Wira namanya. Dia punya akun buat bisnis. Bisnisnya nipu orang tapi. Buat nipu orang Ya. di Instagram. Ada Wira namanya. Cari aja Instagramnya. Pasiran. Orang Pasiran ya. Blok M. Ada cari aja tuh Sinkaners. Oke, Bang Ahmadi, harapannya nih buat Orbi ke depannya gimana? Harapannya ya bisa lebih besar lah. Jadi berkembang bukan cuman dari produk komen aja, tapi bisa nambah sampai ke tahap kita Amin. buka barbershop nanti. Mudah-mudahan Amin. beberapa tahun ke depan. Cuman yang kita masih menyelesaikan beberapa sistem Sistem. dulu, aplikasi tadi. Beberapanya. Juga kami lagi sambil garap ini aplikasi untuk barbershop juga. Itu lagi digarap. Nah, nanti tuh bocoran dikit dong aplikasinya tuh maksudnya gimana sih? Fungsi aplikasinya tuh buat apa? Jadi gini, dalam ketika jualan ini kan ada sistem manajemennya nih. Sistem manajemennya. Kalau saya ajarin tok seharian mungkin tidak selesai. Pasti dong. Lama kan? Dan gak mungkin saya ngajarin seluruh kabupaten kota. Iya, pasti. Dan repot biayanya tinggi. Jadi kita siapkan dalam satu aplikasi. Ketika jadi agen ini, dia nih, kita udah pakai aja sistem ini, tentuin harganya begini, cara masukin barangnya begini, ada dalam semua aplikasi itu. Jadi kalau ngelola uang tuh seperti ini, ngelola stok itu seperti ini, ngelola SDM seperti ini. Sebetulnya bisnis kan cuman ada yang ngatur 3 hal. Uang, orang, barang. Nah, cuman teorinya tidak sesederhana ini. Ngatur orang untuk meningkatkan penjualan, Iya. mengoptimalkan tenaga kerja. Terus stok barang kita harus bisa cukup untuk dijual, Kak, untuk dijual stoknya. Terus ngatur uang untuk modal, untuk pemasukan pemutaran, kan gitu aja. Itu udah diatur semua nanti dalam aplikasi itu. Dalam sebuah aplikasi. Jadi dan enggak lagi pusing-pusing. Gimana sih belajarin akuntansi? Iya. Ngelihat keuntungan gimana sih? Nggak perlu lagi. Nggak perlu, di aplikasi itu udah ada. Udah ada semua Keren banget. lengkap. Jadi kita mau hire karyawan misalnya.
hire karyawan, gajinya berapa? Tentuin sendiri situ. Iya. Oh, kita perlu investor. Nanti di dalam aplikasi juga nanti investornya berapa, persenannya berapa. Iya, Itu iya. langsung laporan ketika terjadi transaksi, laporannya langsung masuk ke investor. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Iya. Jadi kalau nggak punya modal cari investor. Laporannya gimana? Ini langsung pakai aplikasi nih. Nah, Gitu. manajemennya gitu juga, manajemen stok barangnya gitu juga, langsung semua dalam satu aplikasi. Jadi nggak Keren, perlu keren, repot-repot keren. lagi. Keren. Jadi bisnisnya pasti untung. Bisa kita bilang pasti untung karena ngaturnya udah jelas. Udah jelas. Setelannya. Dan nampak juga ya, Iya. jelas banget di aplikasi kan. Keren. Iya. Kok bisa kepikiran sih, Bang? Ini karena masalah-masalah yang kita hadapi nih. Oh iya. Jadi kemarin jualan tuh kan sering rugi. Hmm. Kok rugi ya? Rasanya besar lah kemarin jualan kemarin gitu. Tapi kok nggak ada duitnya? Ih, kemana gitu ya? Kemana duitnya? Jadi ujung-ujungnya kita pelajari. Nah, belajarlah itu manfaat dari belajar akuntansi. Kita belajar tentang keuangan. Nah, Benar, akuntansi sendiri saya belajarnya juga autodidak tadi. Itu gara-gara pajak. Tahun 2016 kayak 17 gitu ya. Itu datang kantor pajak buat laporan pajak. Begitu dapat laporan pajak kena tagih pajak. Sekian nilainya. Kaget. Kok bisa gitu, Pak? Ya gini. Jadi kalau mau lapor pajak gimana, Pak? Bapak harus buat laporan neraca laba rugi. Ujung-ujungnya kita belajar buat neraca laba rugi. Nah, untuk belajar itu kita belajarnya sampai dari 2016 sampai 2020 ini baru nemu. Lama loh prosesnya. Gak ada yang instan. Daripada repot-repot, kawan-kawan yang ini belajar akuntansi, udah kita siapkan aplikasi. Di nggak perlu aplikasi belajar itu lagi. udah. Tunggu apa lagi ya kan? Iya. Bener tuh. Udah, Singanes. Pantengin terus aja IG-nya orbi.id buat tunggu kapan nih pastinya launching aplikasi. Tapi kayak Indonesia boleh juga tuh bikin aplikasi. Bisa tuh. Bisa. Buat streaming beginian. Tuh kan. Oke. Makasih banyak nih Bang Ahmad udah menyempatkan waktunya buat hadir di Sinkanesia dengan studio yang seadanya, dengan Alhamdulillah. kru yang seadanya. Terima kasih banyak udah sharing-sharing juga bareng kita di Kerenpreneur dan menjadi motivasi juga buat Sinkaners dan tim kita juga nih. Makasih banyak Bang Ahmad. Sampai ketemu lagi ya. Sip.